Shalom untuk semua pendengar di komunitas Lens the Channel. Hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan, di mana hari ini kita akan membahas perlukah kita membaca Alkitab dan apakah manfaatnya Alkitab bagi kita. Dan sebelum kita lanjut, saya percaya kita bertemu dalam damai sejahtera dan semua dalam sukacita dan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, saudaraku yang terkasih. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau berikan kami kesempatan berjumpa kembali di renungan ini ya Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu memberikan roh yang menerangi hati kami sehingga kami dapat menangkap firman Tuhan dan firman-Mu itu menjadi daging di dalam hati kami dan kami bisa menghidupinya Tuhan. Karena kekuatan Roh-Mu saja kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom untuk kita semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai renungan kita dalam perjumpaan kali ini. Saya percaya kalau saudara merasa diberkati dengan renungan ini, saudara boleh share ke orang-orang yang membutuhkan. Dan ada begitu banyak orang yang akan dibangun lewat renungan ini. Saudara boleh memberikan subscribe, dan saudara boleh juga membunyikan lonceng supaya saudara mendapatkan notif seperti absen bahwa saudara hadir dalam renungan-renungan selanjutnya. Hari ini kita sama-sama membaca 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Dan hari ini saya akan membacakan ayat ini. Sebelum ayat 16 ada ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudaraku, setiap kita yang sudah mengenal kitab suci, ada tulisan-tulisan bagi semua penulis yang ada di Alkitab ini. Dikatakan di ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Memang bermanfaat. Jadi perlukah kita membaca Alkitab pada zaman ini? Apakah membaca Alkitab itu membosankan dan itu kegiatan atau tindakan yang kuno atau ketinggalan zaman? Karena pada saat ini ada begitu banyak tawaran medsos yang membuat waktu kita bisa berlama-lama, bisa berjam-jam, tapi ketika kita membaca Alkitab, mungkin itu hal yang paling membosankan. Tapi ternyata Alkitab menuliskan dan tahu bahwa Alkitab inilah buku yang selalu update, yang selalu sebagai sumber dari segala hukum di muka bumi ini. Karena tulisan yang ada di Alkitab ini dikatakan bermanfaat. Jadi pertanyaannya, perlukah kita membaca Alkitab? Dan jawabannya sangat perlu dan harus dan wajib. Karena apa? Dikatakan sangat bermanfaat. Manfaat pertama kita membaca Alkitab, merenungkannya dan melakukannya, ternyata yang pertama manfaatnya kita diajar, karena tulisan dalam Alkitab ini itu mengajar kita mengetahui kebenaran, mengajar kita siapa Yesus, mengajar kita hidup dalam ketetapan-ketetapan seperti Yesus melakukan kebenaran. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang melakukan kebenaran, dia berasal dari Allah. Saudara, ketika kita lahir baru, ketika kita terima Yesus, sejak saat itu benih ilahi ada dalam diri kita, sehingga kita dimampukan melakukan kebenaran. Sehingga tulisan yang diilhamkan Allah di Alkitab ini bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Seringkali ketika seseorang, dan saya, saudara, ketika saya melakukan kesalahan, seringkali saya mencoba menyangkal bahwa saya tidak salah. Dan hal itu adalah satu kebiasaan, dan itu adalah dosa turunan, yaitu seperti Adam. Aku tidak bersalah, perempuan itu yang memberikan buah itu kepadaku. Sehingga selalu ada tabiat
untuk berkelit ya, mengatakan, tidak apa-apa, aku tidak salah, dia yang salah. Tapi ketika kita membaca Alkitab, dikatakan Alkitab ini bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ketika kita membaca Alkitab, kita seperti bercermin bahwa ya, hati nurani kita akan berbicara, kamu sedang melakukan kesalahan. Itulah manfaatnya kenapa kita perlu membaca Alkitab, karena Alkitab ini begitu tajam, dikatakan itu seperti pedang bermata dua, menusuk sampai ke tulang sumsum, memisahkan semua pertimbangan. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita tidak bisa membela diri di hadapan firman Tuhan. Di hadapan manusia kita bisa membela diri, tapi di hadapan firman Tuhan kita tidak bisa membela diri, karena firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Dengan cara apa? Dia memisahkan pertimbangan kita. Dia menusuk tajam sampai ke tulang sumsum kita, sampai dosa-dosa terkecil kita pun dia nyatakan. Sehingga setiap orang yang lahir dari kebenaran, dia pasti tidak bisa tinggal di dalam dosa, karena itu bukan tabiatnya. Dan firman Tuhan, manfaatnya ketika kita membaca Alkitab, maka firman itu menyatakan ketika kita salah. Selanjutnya, kenapa kita membaca Alkitab? Perlukah? Yes, sangat perlu, karena bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Saudaraku, pada zaman sekarang ada begitu banyak sumber media sosial, dan semua banyak para orang-orang tokoh-tokoh atau para influencer mencoba memberikan satu contoh, atau para idola-idola anak-anak muda zaman sekarang ini. Mereka menyatakan satu sikap atau satu perbuatan seolah-olah itu adalah kebenaran, sehingga diikuti oleh banyak orang. Bagaimana orang-orang yang menyatakan dosanya secara terang-terangan di media sosial, sehingga dosa itu pun seperti suatu hal yang biasa dan wajar saja. Padahal dikatakan di sini untuk memperbaiki kelakuan, tingkah laku kita diperbaiki. Ada banyak contoh di ayat ini menyatakan supaya kita memperbaiki kelakuan. Contohnya, hai pemalas, pergilah kepada semut. Pemalas itu disuruh belajar kepada semut. Tidak disuruh kita belajar kepada orang lain, tapi belajar kepada semut. Itu contoh bagaimana firman Tuhan itu bermanfaat memperbaiki kelakuan. Dan yang terakhir, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 32, saudaraku, ini luar biasa. Ternyata firman Tuhan ini mendidik kita dalam kebenaran. Ketika sebelum kita mengenal Yesus, kita hidup dalam kegelapan, tapi ketika kita mengalami kebenaran, Yesus ada di dalam hati kita, dan benih ilahi terus bekerja dalam hati kita, dan kebenaran itu dibukakan bagi kita. Dikatakan ayat Yohanes 8 ayat 32 berkata demikian, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada banyak orang-orang yang terikat oleh banyak hal, terikat dengan dosa seksual, terikat dengan narkoba, terikat dengan banyak hal, mungkin rumah tangga yang hancur karena adanya perselingkuhan, anak muda yang hidup dalam dosa yang tidak bisa lepas, ada juga tergantung dengan kuasa kegelapan sehingga dia tidak pernah bisa merasakan damai sejahtera dan ketenangan. Ada banyak kegelapan, ikatan-ikatan yang mengikat banyak orang. Tapi ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita merdeka dari dosa, kita merdeka dari iblis, kita merdeka dari banyak hal yang membuat kita hancur. Dan Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran. Firman Tuhan ini mendidik kita dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri, cara hidup seperti Yesus. Dan yang terakhir dikatakan, dengan demikian milik kepunyaan Allah. Dia dalam 2 Timotius tadi ayat yang 16, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apakah manfaat membaca Alkitab? Perlukah membaca Alkitab? Ya, sangat perlu, karena setiap orang yang menerima Yesus, yang lahir dalam kebenaran, mereka harus berbuat baik, dan perbuatan baik itu sudah ada alatnya, yaitu firman Tuhan.
dan tidak ada orang-orang yang mengenal Yesus yang hidup dalam kebenaran yang tetap tinggal dalam dosa. Karena dikatakan di sini, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Manusia kepunyaan Allah adalah orang-orang yang dilahirkan di dalam Allah, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus, menerima di dalam hatinya, yaitu Yesus yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosanya, dan mengakui dia, dan percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Hari ini, inilah renungan yang perlu kita renungkan, betapa pentingnya membaca Alkitab. Mari membaca Alkitab. Ajak keluarga membaca Alkitab, bacalah Alkitab, bacalah Alkitab. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup dalam kebenaran. Berikan kami Tuhan kekuatan supaya kami berdisiplin untuk membaca Alkitab. Kami berdoa supaya firman itu menjadi benih di dalam diri kami, sehingga firman itu melakukan kehendaknya di dalam diri kami. Terima kasih untuk semua para pendengar. Engkau memberkati kami semua. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan untuk hari ini. Kita akan bertemu untuk renungan selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.